Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah, kama yanbaghi lil jalali wal karim wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersama-sama telah melaksanakan satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian rasa syukur juga kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman yang barangkali kita rasakan hari ini, di mana salah satu ciri aulia Allah atau ciri kekasih Allah itu adalah betapa dia gembira ketika dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu gembira, lapang dia melaksanakan segala perintah. Gembira dirinya ketika dia berhasil menjauhi segala larangan-larangannya. Ini ciri dia adalah salah satu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Teristimewa bagi mereka yang punya predikat kekasih Allah ini adalah di mana segala gerak-gerik hidupnya, apa yang menjadi pandangannya, apa yang menjadi pendengarannya, apa yang digerakkan seluruh anggota tubuhnya, semuanya dalam taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati orang seperti ini. Jadi jangan pernah memusuhi aulia Allah. Nah, ciri yang lain itu adalah secara kasat mata dia rajin beribadah, tetapi secara batin, nah ini dia, kita tahu apa isi hati orang. Maka kita tidak boleh membenci, apalagi memusuhi orang-orang yang secara zahirnya adalah orang-orang ahli ibadah. Siapa tahu yang kita hadapi ini adalah aulia Allah. Kita juga bersyukur, berterima kasih kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya kita berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita layak berterima kasih dengan beliau. Kalau tidak ada beliau, kita tidak kenal namanya Islam ini, tidak kenal namanya surga neraka, serta kenikmatan-kenikmatan lainnya, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu semua diantaranya berkat beliau, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga disebut sebagai perintis kebajikan. Jadi kebaikan dunia ini beliau ini perintisnya. Jadi sudah sepatutnya beliau menjadi qudwah, uswah, suri teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan, terutama sebagai seorang mukmin, seorang muslim, sebagai hamba Allah, sehingga kita bisa meraih apa yang disebut dengan kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat nanti. Di antara sumbangsih atau
kontribusi besar, sumbangan besar dari Nabi adalah beliau meninggalkan kepada kita satu warisan yang luar biasa, yang kalau orang berpegang dengan kedua ini, maka orang itu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu adalah kitabullah wa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, ulun akan menyampaikan warisan yang dimaksud. Kita nukil serta cuplik satu hadis kalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan tuntunan bagaimana seharusnya kita bersikap dalam kehidupan, terutama menghadapi berbagai persoalan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawwaza li an ummati al khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Kalau kita dengar kualitas hadis ini hasan, itu sepakat jumhur ulama bahwa kita boleh berhujjah, berpegang, berpedoman dengan hadis ini hasan. Kita yang tidak boleh itu kalau dhaif. Jadi kalau kualitas kita dengar hadis itu hasan, berarti kita boleh berhujjah, berpegang atau berpedoman dengan hadis ini. Bagaimana terjemahannya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas nama lengkapnya Abdullah Ibnu Abbas. Itu hitungannya masih sepupu Rasulullah SAW. Jadi dua ayah anak ini sering meriwayatkan hadis. Itu sebabnya kalau disebut dari Ibnu Abbas di ujungnya radhiyallahu anhuma, semoga Allah berikan keridhaan bagi keduanya, selalu disebut bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha tajawwazali, bahwasanya Allah telah memaafkan li karena aku, an ummati daripada umatku, al khoto'a tersalah, wa nisyana dan lupa, wa mastukrihu alaih dan sesuatu yang dipaksa mereka atas sesuatu itu. Jadi Allah itu memaafkan sesuatu yang tersalah, sesuatu yang lupa, ya. Kemudian sesuatu yang terpaksa. Jadi kita melakukan sesuatu itu terpaksa. Para jamaah rahimakumullah, bahwasanya Allah telah memaafkan, artinya tidak menganggap itu sebagai satu dosa, tidak menganggap itu satu kesalahan. Apabila kita tersalah atau khata, ini yang pertama. Jadi kalau tersalah kita ini, itu dimaafkan, tidak dihitung satu dosa. Tersalah itu bahasa kita, ada sengaja salah. Yang dimaafkan Allah itu kadang-kadang berupa dosanya, tetapi ingat, tidak dimaafkan sesuatu yang akibat daripadanya. Nah, kita beri contoh ya supaya nyaman memahami. Jadi tersalah misalnya, contohnya gimana? Misalnya kita ini salah sangka, kita kira ini ada nasi nih, nasi ini milik kita. Kita salah kira, ya.
makan nasi kita makan aja. Selesai makan ternyata lain nasi kita. Nah, ternyata milik orang. Nah, itu dihapus, tidak dianggap satu dosa. Namun hukum daripada akibat itu tetap kita bertanggung jawab. Artinya apa? Kita mengganti nasi orang itu. Jangan karena gara-gara nangka ini aja aku pada sana aja makannya. Berilanlah ya. Nah, kada kau pak harus diganti. Tapi karena kita tersalah tadi tidak dihitung sebagai satu dosa. Jadi kita dalam hidup ini berhati-hati yang namanya dosa. Yang memandu kita memandang sesuatu, memandu kita mendengar sesuatu, yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, apakah benar langkah kita, apakah benar yang kita perbuat, itu semuanya dikontrol oleh hati kita. Kejernihan hati kita itulah yang menyelamatkan kita dari kecelakaan, dari jatuh kepada dosa. Nah, dosa-dosa yang kita lakukan itulah yang nanti menempel di hati kita. Hati kita itu laksana kaca. Jadi kalau kita berbuat dosa, dia nempel sih. Nah, hati kita inilah yang menerima hidayah. Nur, cahaya hidayah Allah. Kita bayangkan kalau kaca itu kabur, tentu tidak sempurna dia menerima cahaya kebenaran itu. Itulah yang membuat kita terkadang hilaf, terkadang keliru. Ya. Jadi hati-hati kita jangan menganggap remeh suatu perbuatan dosa walaupun itu terasa kecil. Kata para ulama, dosa-dosa kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk nanti berubah jadi dosa besar. Nah, dosa kecil ini nyaman aja menghilangkannya. Di antaranya dengan istighfar. Di antaranya juga mengiringi kesalahan itu dengan perbuatan baik setelahnya. Maka itu akan menghapus. Nah, jadi akibat hukumnya tetap berlaku, yaitu mengganti nasi orang itu. Mengganti tetap, tapi dosanya tidak dianggap satu dosa. Andai kita sengaja makan nasi orang, nah itu berdosa. Berdosa pun sengaja dan harus mengganti. Nah, itu contoh daripada perbuatan tersalah. Nah, atau al-khata' dalam bahasa Arabnya. Contoh lain lagi, orang sengaja atau berencana melakukan sesuatu. Misalnya nih, ulun ke hutan, hendak menembak burung. Nembak burung. Nah, sehalinya nang ketembak ada burung. Tapi manusia. Jaka picak kurang lebih mati manusianya. Nah, bagaimana seperti ini dalam fikih? Maka orang seperti ini ya tidak dianggap satu dosa. Namun akibat daripada itu tetap ya bertanggung jawab. Yaitu apa? Kalau membunuh tidak sengaja, hukumnya harus membayar diat. Itu kafarat diat. Ya. Kafaratnya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang pertama dulu memerdekakan budak. Budak reda sudah. Kada zaman lagi budak. Selanjutnya dia ganti, dia tebus dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini bagi orang yang
membunuh dengan tidak sengaja atau tersalah tadi. Ya lo kita harus tahu kalau lah menembak burung. Nah, asa iya ada burung nang karena sekalinya manusia nang karena pelurunya nyasar. Nah, tersalah sih. Di TV kan ada pernah kita mendengar tuh orang kan salah tembak sesar mati. Nah itu kalau dalam Islam termasuk ya al-qatlu amdin, pembunuhan yang tidak disengaja, maka hukumnya bukan qisas, bukan hukum mati, tapi dia membayar tebusan, diyat, kafarat, tebusan. Contoh yang lain lagi, kita sholat misalnya. Salah satu ada yang menyebut syarat, ada juga masukkan sebagai rukun, yaitu menghadap kiblat. Hadap kiblat nih. Nah, tapi kita ini tersalah arah sholat kita, ternyata luput dari kiblat. Nah, kayak apa nih hukumnya nih? Maka sembahyang kita itu tidak dianggap satu kesalahan, padahal andai kata kita sholat sengaja tidak menghadap kiblat, itu dosa besar. Jadi orang kiblatnya ke hulu, sidin ke hilir. Nah, sengaja, nah itu dosa besar. Pernah kejadian Pak di Banjarmasin tuh. Jamaah ini terbelah dua, lain arah kiblat tuh, bakaras, ada nang ke hulu, ada ke kiri, ke kanan, ada yang ke kiri. Lalu diadukanlah, rupanya di situ ada dosen jamaahnya nih. Apa solusinya? Kita ukur ulang kiblatnya, kiblat musala masjid, tidak salah masjid. Tapi dengan kesepakatan. Jadi dia mempercayakan, artinya menerima segala hasil putusan. Nah, jadi ahli palak kah istilahnya tuh, ya ahli palak yang mengukur kiblat nih. Nah itu bernaung di bawah Kementerian Agama. Jadi sahih ini dapat dipertanggungjawabkan, kuat hasil ukurannya apapun hasilnya. Nah alhamdulillah hampir sudah ada lagi lain kiblatnya. Aneh banget bang melihat tuh. Nah ada juga, tapi ini karena parah bang lah, masjid itu sudah siku ya Allah, tiba-tiba salah ukur kiblatnya tuh. Akibatnya antara karpet nih dengan ubin itu nyimpang. Nah itu kadang-kadang mengganggu juga, kadang khususnya yang melihat. Allah Akbar, kenapa nih jah? Apalagi hanya sholat di situ. Jadi penting juga Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ingin membangun masjid atau musala itu bisa minta bantu kepada ahli palak. Ya, kalau di sini kan di Kementerian Agama Kota Playhari ada timnya situ, gratis Bapak Ibu, ada bayar tuh, gratis. Nanti akan dibuatkan berita acaranya itu sebelum pas fondasi itu, nah boplang selain orang sini. Nah jangan sampai sudah dibangun masjidnya ternyata tak salah. Nah itu ya. Jadi kalau kita tersalah luput nah dari kiblat itu tidak dianggap satu kesalahan. Beda kalau sengaja. Kalau ada orang sengaja salah kiblatnya, maka itu dosa besar. Cuma karena ini tersalah, itu tidak dianggap satu dosa, namun dia tetap wajib, ya. Wajib apa? Mengulangi sholatnya itu. Misal kepala ada orang sholat maghrib nih, rupanya si dini betakun kada jua ya betakun rumah gimana nanya nih, bakal kira aja sih bertangguh-tangguh si dini sholat.
Oh, jangan rumah salah pilihan kiblatnya, wajib mengulang sholatnya, wajib mengulang. Tapi karena salah sidinnya tidak dihitung sebagai dosa. Nah, tapi tetap ada akibat hukumnya. Nah, ini contoh antara lain yang dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila perbuatan kita itu tersalah. Yang kedua, wanisyan, lupa. Manusia ini manusia, maka nisyan, ada orang mengartikan begitu. Jadi kata manusia ini sebenarnya dari bahasa Arab sebenarnya. Jadi tempatnya lupa. Jadi kalau ada orang lupa wajar, dia manusia. Nah, kalau ada orang kada selalu lupa, itu kada manusia. Nah, itu robot kira-kira. Jadi wajar. Lupa ini kita melakukan sesuatu karena lupa. Jadi apabila sesuatu itu sesuatu yang salah, maka itu dianggap tidak salah oleh Allah. Contohnya dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Nah, ini hadisnya terkenal, Pak. Kalau kita di bulan Ramadan sering mubalik nih menyebut hadis nih. Jadi ujar Nabi kita, barang siapa yang makan atau minum lupa, karena lupa. Nah, padahal ini bulan puasa nih. Nah, atau juga tidak di bulan puasa, sewaktu dia puasa makan minum, tapi makan minumnya karena lupa bahwa dirinya sedang puasa. Begitu selesai makan, meriga sih Bin. Oh, meriga. Hanya ingat, oh aku tadi puasa lah. Lalu apa perintah Rasulullah? Falyutimma shaumahu. Ujar Nabi kita, selesaikan puasanya. Terus puasanya. Teruskan aja. Falyutimma shaumahu. Yang tadi itu Allah yang memberi makan, memberi minum kepada. Nah, itu namanya nisyan atau lupa. Ulun suwahja ngalami itu Bapak Ibu. Bulan puasa pulang ceramah subuh. Di hadapannya ada nih nangka ini nah. Bandakan di mukanya. Tadi ingat pada subuh itu puasa. Bulan puasa. Imba ceramah minum bukan baca ceramah, rasanya pas ceramah tuh nah minum menaik. Tidak ada satupun jamaah yang menegur saya. Tapi setelah selesai baru saya sadar sendiri, oh saya puasa. Apakah saya batal? Ya tidak batal karena saya lupa. Tapi saya tetap teruskan, falyutimma shaumahu, teruskan, sempurnakan puasanya sampai nanti terbenamnya matahari. Apalagi contohnya orang lupa sholat karena sibuk sampai lupa, kada ingat lagi, tidak ingat lagi sholat. Lihat jam pukul 4 sudah. Nah, sembahyang zuhur, sholat zuhur belum sini. Nah, itu tidak dianggap satu dosa apabila yang melakukan itu adalah sesuatu yang mubah, yang boleh. Misalnya dia bekerja. Jadi kada semuanya nih. Bila kada ujur syar'i, jar orang tuh kada ujur syar'i. Atau sesuatu yang tidak mubah, tidak boleh. Misalnya dia bekerja. Nah, berdagang atau bertani, tidak tahu lagi dah, asik dah begawe nih. Tak ada keingatan lagi, ternyata sudah jam 4, belum berjuhur. Nah, ini kelupaan. Itu tidak dianggap satu dosa, tetapi wajib dia mengqadha sembahyang atau sholat. Itu sepakat Bapak Ibu, seluruh imam mazhab itu, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali,
ya mengqadha sholat yang ditinggalkan. Cuma ada ulama seperti Ibnu Taimiyah itu katanya mun sudah kartagawi ya. Karena sudah ditetapkan bahwa waktunya sekian sudah. Nah, itu Ibnu Taimiyah. Kalau yang 4 mazhab itu dia berpegang pada hadis Nabi. Ujian Nabi, apabila kamu tertidur, kada ingat, lalu ingat kada sembahyang, langsung sholatlah dan Nabi. Ketika Anda ingat, sholat. Nah, itu dalilnya kenapa mengqadha itu boleh. Jadi kalau penyebabnya ini adalah dosa, penyebabnya itu sesuatu yang tidak diridhai Allah, sehingga dia lupa sholat, nah itu tidak dimaafkan. Misalnya apalah, ada selingan. Rupanya anak ceramah dia kalau sini. Jadi contohnya apa? Orang itu misalnya asik apa kira-kira lah nangkat diridhoi Allah ya lah. Nah, berjudi misalnya lah, nah berjudi, asik berjudi. Nah, amun disebut becatur bisa berdebat kita ya lah. Mau jadi Ustaz becatur itu ada boleh kah? Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai Allah, maka itu tidak dimaafkan Allah sekalipun kita beralasan lupa. Lihat jam, sudah jam 5, sembahyang zuhur, sholat zuhur belum. Ya, asik tadi Kang Sidin. Ya. Nah, ini sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dianggap satu dosa karena penyebab lupanya itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama. Jadi ada tuh hitungannya ujur syar'i yang dimaafkan. Tapi ada yang sebelah sini bukan ujur syar'i, suatu maksiat di sini. Dengan sebab maksiatnya itu dia lupa, maka dia dapat dosa besar, ya, dihitung satu dosa di sini. Wanisyan, lupa, nah, itu dimaafkan oleh Allah. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksa mereka atasnya, baik itu perbuatan atau perkataan. Seperti yang dicontohkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu keluarga terdiri daripada Ammar, ayahnya Yasir, ibunya Sumiyah atau Sumayyah, maaf, ibunya Sumayyah. Ini terkenal ya cerita Ammar. Ya. 3 orang ini, 3 orang ini diikat di tiang di padang tandus, padang pasir, diikat, disiksa, dipaksa untuk kafir, keluar, murtad, keluar dari Islam. Jadi suruh oleh si tuannya, oleh buan kafir Quraisy ya, mengucapkan kalimat kafir. Bila tidak murtad, ujar tuannya, kubunuh. Bagaimana engkau wahai Yasir? Yasir tidak mau. Aku Yasir tetap Islam. Yasir pun dibunuh. Kemudian istrinya Sumayyah, bagaimana? Ya Sumayyah, itu suamimu sudah bunuh. Kayak apa ikam, bahasa kita kayak itu lah. Nah, lu terjemahkan dalam bahasa Banjar. Nah, bila engkau tidak mau mengucapkan kalimat kafir,
Aku bunuh juga, ujar tuannya deh. Karena tetap Sumayyah Islam. Akhirnya Sumayyah dibunuh, dan Sumayyah ini adalah perempuan pertama yang mati syahid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan Ammar? Kemudian yang ketiga, anaknya Ammar. Hai Ammar, Abah Hikam sudah mati, nah aku bunuh. Mama, ibumu sudah dibunuh. Tinggal engkau lagi. Bila engkau tidak mau menyebut kalimat kafir, engkau akan seperti ayah dan ibumu. Ammar mau mengucap kafir tadi karena terpaksa. Kalau tidak seperti itu akan mati juga. Akhirnya Ammar dilepas. Nah, begitu Ammar dilepas, Ammar datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi kita menjelaskan bahwa itu tidak mengapa, tidak dianggap satu dosa, asal hati kamu tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh yang dipaksa. Memang dalam kasus seperti ini, ulama itu terbagi dua Pak pendapatnya dalam posisi ini. Apakah kita mendahulukan memelihara jiwa ataukah memelihara agama? Nah, jadi kalau kita memelihara agama, itulah yang dilakukan oleh Yasir, jadi ayahnya Ammar dengan Sumayyah ibunya Ammar. Kalau dia melihara jiwa, itulah yang dilakukan oleh Ammar. Dua-duanya ada dalilnya. Nah, enak milih mana Pak? Dua-duanya ada dasarnya. Nah, terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bila kita meninggal, kita misalnya lah dirampok orang nih, mempertahankan hak milik kita, itu mati syahid Pak. Syahid kita kalau kita meninggal. Ya. Nah, itu ada pilihannya. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan tadi, innallaha tajawazali an ummati, sesungguhnya Allah SWT memaafkan karena aku, karena Rasulullah SAW. Nah, tiga hal yang dimaafkan ini tidak dimaafkan pada umat yang dahulu. Pada agama Yahudi misalnya, orang-orang Yahudi mereka berbuat demikian tadi, itu tidak dimaafkan oleh Allah SWT, tetapi dicatat sebagai dosa. Nah, untungnya ya Allah, hari inilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, nah, kita melupa tuh karena kawapang deh, pasti ada hal kita salah ya. Nah, kita hidup nih di zaman Nabi Musa, udah dicatat saya. Mereka berbuat dosa karena tersalah. Mereka berbuat dosa karena lupa. Mereka berbuat dosa karena dipaksa, tetapi jadi dosa. Nah, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu dihapus. Jadi sudah dihapus syariat. Dianggap bukan dosa, dan itu termasuk di antara 13 keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 13 ya keringanan, yang mana umat Nabi kita ini mendapat keringanan daripada umat terdahulu. Apa saja 13 itu? Yang pertama, qat'u mawdi'in najasah. Ini ya, bangsa Yahudi ini, orang-orang Yahudi itu bila pakaiannya itulah terkena najis, maka nang kena pakaian itu dipotong bae. Ini nah, bayangkan pian umurnya ini karena najis sampai nang hasilnya lah hilang nih baju nih sebelah. Zaman Nabi Musa seperti itu syariatnya. Nah, tidak ada istilah basuh, berada.
Itu tidak ada istilah basuh. Kalau kita kan cukup kalau ada najis dibuang, dibasuh, selesai. Kalau umat dulu ada najis, di mana ada najis di pakaian itu bagian itu yang dibuang, dipotong. Kalau kena keseluruhan, ya, keseluruhan tidak bisa dipakai lagi. Karena sebenarnya nggak pakai lagi. Nah, itu berlaku syariat umat dahulu. Untuk umat Nabi Muhammad SAW itu tidak diberlakukan lagi. Karena najis cukup dengan dibasuh, dicuci, nah, sampai hilang. Nah, hilang apa? Hilang baunya. Hilang apa lagi? Warnanya. Nah, hilang apa lagi? Zatnya. Nah, itu bersih. Ya, beda kalau membasuh air kencing anak-anak tuh dengan air kencing orang dewasa, lain perlakuannya. Orang dewasa itu banyak zatnya, nutrisinya, jadi bilasannya tuh banyak juga bajunya. Nah, beda kalau air kencing anak-anak balita, kadang cukup disiram sekali dua kali hilang. Nah, harga gantinya itu bila kena najis mughalazah, najis berat, seperti dijilat anjing. Nah, itu harga gantinya sampai hari ini. Nabi menyuruh dibasuh 6 kali basuh, 1 kalinya dicampur dengan tanah. Nah, orang tuh mikirkan tuh, kadang kalau diganti dengan rinso atau sunlight kah, bersih itu. Ternyata rahasianya itu adalah, ya, kita ini Pak kalau beribadah ada yang sifatnya tauqifi yang kita tidak bisa, kita melaksanakan tuh misalnya tidak apa harus dengan masuk akal, tidak. Ada yang harus kita sami nawatona, seperti itulah yang disyariatkan Nabi. Bahasa lainnya akal kita ini kadang mampu menjangkau lagi. Nah, cuma para ilmuwan Jepang juga ya melihat, ada yang meneliti itu ternyata dicampur dengan tanah itu ada unsur logam yang turut membantu membersihkan najis itu sampai hilang. Nah, itu najis. Yang kedua, keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW ada mu'akalal haid. Orang dahulu tidak boleh makan bersama-sama dengan perempuan yang lagi haid. Nah, jadi orang boleh tidur satu kamar kada boleh, apalagi satu kelambu kada boleh itu. Jadi bila istrinya ini haid, tidur di luar sendiri, satu kamar tidak boleh. Nah, ini berlaku pada syariat umat terdahulu. Sedangkan umat Nabi kita, umat yang paling disayangi oleh Allah nih ya, itu bebas Pak kepada perempuan yang haid itu, selain daripada bersetubuh. Awaja guring, ya awaja makan bersama-sama. Nah, itu luar biasa. Begitu Islam itulah memuliakan perempuan. Karena di zaman jahiliyah ini perempuan itu seperti alat saja, benda, kereda harganya. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah mengubur anak perempuannya, saking hinanya derajat perempuan di masa itu, sehingga tidak mau lahir anak perempuan. Nah, diantara syariat memuliakan perempuan adalah seperti ini, bahwa dalam Islam boleh makan bersama dengan istri yang sedang haid, boleh tidur bersama dengan istri yang sedang haid, boleh serumah dengan istri yang sedang haid. Yang kada boleh apa? Bercampur, berhubungan badan, tidak boleh. Nah,
Kemudian yang ketiga, ta'yinu qisas bil amdi wal khata. Umat yang dahulu itu kalau membunuh orang, baik sengaja atau tidak sengaja, itu balasannya mesti bunuh, tidak ada pilihan lain. Kalau umat dahari, ya umat terdahulu sebelum Nabi kita, kalau orang itu membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, hukumnya tetap bunuh. Tidak ada pilihan. Dalam Islam bang kayak apa? Dalam Islam ada pilihan. Ada pilihan. Bahkan ada pilihan terakhir, yaitu dimaafkan, diganti dengan diat. Ada. Padahal pembunuhan sengaja itu, tapi dimaafkan oleh ahli waris atau keluarganya. Jadi ada pilihan. Andai kata keluarga yang dibunuh hendak menuntut bunuh, ya dibunuh. Kalau keluarga yang dibunuh hanya minta balasan, bayar ganti rugi, nah maka ada hukum bayar ganti rugi. Di dalam Islam seperti itu. Ada keluarganya maafkan, ya maaf. Jadi ada pilihan-pilihan untuk umat Nabi kita. Sedangkan umat dahulu tidak ada pilihan. Bila membunuh orang, sengajakah atau tidak sengaja, tersalahkah atau tidak, mesti dibunuh juga. Nah beda di zaman Nabi kita, di syariat Islam itu ada pilihan-pilihan. Ya. Yang keempat, qatlun nafsi bitaubah, bunuh diri dengan taubat. Kalau orang misalnya beragama Islam, orang-orang Yahudi beragama Islam, kemudian dia murtad, begitu murtad hendak kembali lagi ke Islam, itu tidak bisa kecuali maunya tuh bunuh diri. Jadi taubatnya tuh direfleksikan dengan bunuh diri. Itu umat Nabi terdahulu seperti itu. Karena taubatnya itu mesti bunuh diri. Taubat daripada murtad itu. Orang memandang kepada perkara yang haram, hendak taubat, bagaimana taubatnya? Nah, umat dahari itu dicungkil matanya sih. Orang pernah tangannya menjamah yang haram, maka tangannya tadi dipotong. Kakinya pernah melangkah kepada yang haram, maka kakinya tadi kalau hendak taubat dipotong. Nah itu syariat umat terdahulu. Kekerasan lah. Nah. Kemudian yang kelima, ittibahu ashabil ma'asi minhum. Orang-orang yang ahli maksiat itu dipermalukan. Misalnya nih ada si A berbuat dosa, ditulis Pak misalnya orang tuh minum arak, misalnya minum khamar, ditulis di muka rumahnya, si Fulan ini minum arak. Jadi orang di zaman dulu, umat sebelum Nabi kita ya syariat terdahulu, itu dipermalukan orang-orang ahli maksiat itu. Ya. Jadi kita tahu, nah beda kalau kita nih lah, kalau dalam Islam tuh kita disuruh menutup aib saudara kita, beda. Kita melihat nih ada kawan, nah dalam Islam tuh kita disuruh menutup, kada berkisah, kada menyuarakan. Nah kalau di zaman dulu orang ada buat maksiat itu ditulis di muka rumahnya. Ini orang berbuat maksiat, suka minum arak misalnya. Jadi permalukan orang-orang yang berbuat maksiat itu. Nah lain dengan syariat Nabi kita. Yang keenam, al-mu'akhazatu bihadisin nafs, disiksa dengan sebab bisikan hati. Nah, jadi baru hati itu berencana, baru memikirkan, hati ini yang tidak baik, sudah dianggap satu dosa. Sudah dosa. Nah kalau di syariat Islam
itu dihitung dosa kalau dia menggali. Jadi kalau hati ini berencana aja, kada dihitung dosa. Itu syariat Islam. Tapi kalau syariat sebelum Islam seperti apa? Hatinya sudah berencana jahat, nah sudah dihitung dosa. Nah itu yang keenam. Ya. Yang ketujuh, al-mu'akhadzatu ala khata' wa nisyan. Iya, bab yang kita baca tadi lah, orang-orang dulu, orang-orang Yahudi, mereka itu dikenakan hukuman atas tersalah dan lupa tadi. Ya. Kemudian yang kedelapan, tahrimu istiwalihim yauma'idihim, haram bekerja pada hari raya mereka. Jadi orang-orang Yahudi contohnya, mereka kalau hari raya, hari Sabtu kan hari rayanya tuh, itu tidak boleh bekerja. Tidak boleh bertani. Mun ada karet kada boleh menoreh. Nah, mun berdagang kada boleh juga di raya itu. Jadi diam di rumah aja beribadah kepada Allah. Nah, beda dengan kita, sedangkan hari raya kita, ini hari Jumat ya kan, itu tidak ada larangan pada hari Jumat itu kita berusaha. Asalkan sempat sholat Jumat, itu keringanan yang diberikan kepada Nabi kita. Yang kesembilan, nah sampai sini aja lah, belum bacakan. Tahu hutang lah mantian lah. Tahu hutang 5 poin lagi. Ada 13, 4 lah. Yang kesembilan, at-ta'una azabun. Wali ummati Muhammadin SAW asyhadah. Penyakit ta'un. Apa bahasa kita? Wabah. Wabah. Kalau umat terdahulu yang kena wabah ini, maka dianggap siksa. Dianggap siksa. Meninggal dianggap ajab. Nah, tapi beda dengan umat Nabi Muhammad SAW di Islam itu, terhitung ada pernah 5 kali terjadi wabah nih. Saya tambahi wah ini 6 soalnya. Tambah COVID semalam. 6. Ya. Yang cirinya wabah ini, dia memakan jiwa jutaan orang meninggal. Juta manusia mati. Nah, kalau umat terdahulu, orang yang kena ta'un, orang yang wabah itu orang yang dianggap orang yang kena azab. Tapi kalau umat Nabi kita, itu orang yang mati itu mati syahid. Jadi orang mati karena wabah, mati karena kena COVID semalam itu, nah itu dianggap mati syahid. Beda dengan yang orang dulu, dianggap azab. Nah itu ya. Kayak apa bapak-bapak, ibu-ibu, haruskah? Penasaran Bapak Ibu? Sampai 13, sedikit lagi nalah. Nah, yang ke-10, tahrimu ba'dut thayyibat minal at'imah. Diharamkan sebagian yang baik-baik daripada makanan. Nah, dulu Pak, kada boleh makan bebek tuh nah. Bahkan sampai hari ini ada ulama tuh yang makruhkan makan itik tuh ada. Nah, tapi ulun empat nang boleh Pak. Empat nang boleh. Ya. Jadi bebek tuh contohnya tidak boleh dulu makan, orang-orang Bali kada boleh makan bebek itik bahasa gitu lah. Nah, bebek tuh kada halal ya. Nah, ini halal karena zaman Islam udah zaman. Jadi ada makanan-makanan itu yang baik diharamkan malah. Ya. Yang ke-11 tahrimul ghanaim. Diharamkan harta rampasan perang. Dulu ada boleh. Habis perang itu kan musuh nih ada meninggalkan harta kan. Nah dalam Islam itu kan dibagi. Nabi aja dapat 1/5 dari harta rampasan perang. Dibolehkan. Selebihnya dibagi kepada umat. Nah itu. Jadi di zaman Islam itu dibolehkan membagi harta rampasan perang. Yang ke-12 tahrimus sholah alaihim illa bimawadi'a maksusah. Haram sholat
atas mereka itu kecuali pada tempat-tempat tertentu. Alhamdulillah, baik ada lagi diharamkan. Dulu sholat itu umat terdahulu lah, kalau musafir tuh mesti ke tempat ibadah itu nah, kada sembarang tempat kalau musafir dalam perjalanan. Nah umat Nabi ini alhamdulillah, apalagi di Bandung kita nih, Pinang 1 kilo ada masjid, Pinang jarak 2 kilo tetap mau pulang masjid. Nah, nyaman benar tuh bang di Kalimantan Selatan nih. Nah, Bapak Ustadz bolehlah menjamak ya. Menjamak bolehlah. Boleh kalau sampai ukuran jaraknya. Berapa Bapak Ibu? 89 kilo. Ya 90 lah digenapkan. Kalau dari sini ke Pelihari, Banjarmasin ke Banjarmasin sampai enggak? Baru 60. Enggak boleh saja. Ya belum dapat rukhsah saya. Ya. Jadi kalau ada rukhsah dalam agama itu sayang tidak digunakan. Kalau tidak memakai Pak, ada apa-apa? Normal. Kenapa? Tidak merasa payah dalam perjalanan. Saya tuh kisahkan tadi, jarak 2 kilo tetap masjid. Jarak 2 kilo tetap pulang masjid. Jadi tidak ada alasan mengkasar. Kalau mengkasar itu ada khawatiran kita kada sampai waktunya. Nah, mengkosor. Itu yang ke-12. Yang terakhir, yang ke-13, takhsisut taharah bil ma'i. Bahwasanya umat dahulu itu dikhususkan bersuci dengan air. Kedada istilah tayamum. Nah, jadi di zaman Nabi kita ini aja, umat Nabi ini aja yang ada tayamum. Zaman dulu itu mesti bersuci itu dengan air. Nah, ini ya. Jadi hadis Nabi ini, innallaha tajawazilat umatil khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi, bahwasanya Allah memaafkan karena aku, kata Allah, daripada umatku sesuatu yang tersalah, lupa, dan yang dipaksakan orang mereka berbuat. Itu termasuk diantara 13 keringanan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tugas kita, ujar para ulama, adalah kita mesti mensyukurinya, bersyukur. Bagaimana jalan syukurnya? Dia antaranya melaksanakan apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Ikuti perintahnya, itu bukti syukur kita. Bukti syukur kita, ya, tanda kita berterima kasih. Syukur itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ya terima kasih. Ya. Cuma bedanya apa? Kada pamrih itu aja. Kadang kita nih terima kasih ada pamrihnya. Jangan Nabi, jangan pamrih, ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Demikian apa yang bisa lu sampaikan. Mari kita tutup ya, majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.